selamat datang di Kursi Panas, Kongko Demokrasi, panduan bagi masyarakat. Tempat di mana kita ngobrol demokrasi dengan cara santai tapi berbobot. Bersama saya Tati Maftuha, dan di samping saya ada narasumber dari Bawaslu Kabupaten Serang yang paling kece, Bapak Ari Setiawan. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast pertama kita kali ini. Oke, jadi kita bakal ngebahas gimana sih caranya jadi warga yang melek akan politik dan berperan aktif tanpa harus ribet. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya. Ini enaknya aku panggil Bapak, Mas, Bang, atau Akang nih. Boleh apa aja, Ted. Di kantor biasa dipanggil Bang. Oke, Bang Ari ya. Oke. Biar lebih santai gitu. Kalau boleh. Bapak serasanya kita rasanya saya tua. Iya. Padahal enggak. Oke, kita seumuran kan ya Pak? Seumuran. Beda 2 tahun. Oke. Mungkin nih Pak, bagi masyarakat awam ya. Abang apa-apa nih? Konsisten dong kita nih. Oke Bang, jadi bagi masyarakat awam nih, mereka masih banyak yang belum paham gitu tuh perihal demokrasi. Apa sih itu kesadaran politik? Karena kan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi bisa sedikit dijelaskan secara singkat apa sih itu Bang kesadaran politik? Oke. Apa itu demokrasi, apa itu kesadaran politik ya, singkatnya mungkin ya, bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Serang, bicara politik itu seakan-akan itu hanya persoalan elit begitu ya. Padahal bicara politik adalah segala sesuatunya yang berhubungan dengan kebutuhan, kemudian perilaku yang diatur kemudian di dalam masyarakat itu kan melalui mekanisme politik. Iya benar. Bahkan harga barang-barang yang kita terima hari ini yang kita harus beli itu kan produk politik begitu ya. Iya, dan betul. Tentu ya secara sederhana sebetulnya apa yang kemudian kita alami adalah berkaitan erat dengan politik begitu. Iya, oke. Jadi mengapa sih gitu tuh masyarakat harus sadar akan politik tersebut gitu tuh Bang? Terus bagaimana sih kondisi kesadaran masyarakat di Indonesia saat ini? Karena kebanyakan mungkin masih yang acuh tak acuh terhadap politik atau demokrasi tersebut. Bicara kenapa penting publik dalam hal ini masyarakat ataupun aware terhadap politik. Menurut saya ini karena tadi itu penting sadar karena berkaitan dengan hajat publik itu sendiri, hajat masyarakat. Kalau kita salah memahami, tidak mengerti bagaimana mekanisme proses politik yang terjadi hari ini di Indonesia gitu ya, maka kita juga memberikan dampak terhadap dampak dari politik itu sendiri. Contoh begini. Yang namanya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa seluruh kehidupan kita diatur dalam kebijakan-kebijakan politik, sementara kalau kita tidak aware, tidak mengikuti proses dari awal politik itu, kebijakan itu kan muncul sebetulnya dari proses politik yang sebelumnya ada begitu ya. Yang sebelumnya ada itu apa, proses apa? Yang kita tahu bahwa ada proses yang namanya election, proses pemilu, menentukan siapa yang kemudian akan mengambil kebijakan. Itu kan sebetulnya ada di masyarakat. Tadi bilang bahwa dari masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah itu kan karena prosesnya. Dari kita yang menentukan, kita yang memilih, dan akan balik lagi untuk kita semua begitu. Oke, baik. Jadi itu tuh teman-teman, kita tuh sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus melek akan politik gitu, harus melek akan demokrasi karena memang apa yang akan kita tuai nanti tergantung kita di hari ini, tergantung proses politik hari ini gitu ya Bang. Oke, baik. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Bang faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk kesadaran politik di masyarakat? Faktor penentu kesadaran politik itu, ini perspektif saya secara pribadi bahwa
ketika kita memahami bahwa sebuah proses politik ini berpengaruh besar terhadap hajat kita, penentuan kebijakan itu sangat berpengaruh pada hajat kita. Contoh gini, bagi anak muda akses terhadap pendidikan, contoh ya, akses terhadap pendidikan. Bagaimana kemudian sekarang bicara anggaran pendidikan yang mungkin anggaplah mahal gitu ya, agak susah diakses dan yang lainnya. Ini kan itu yang berpengaruh ataupun yang menerima dampak adalah kita, anak-anak muda yang kemudian harus menerima pendidikan. Tetapi sebetulnya yang menerima pendidikan ini, menerima dampak anggaran pendidikan yang mahal dan yang lainnya itu kan setelah dia mau mengakses pendidikan itu sendiri ataupun yang menjadi produk politik, layanan publik itu sendiri. Nah, padahal kalau kita memahami, contoh, mengidentifikasi bahwa penting, contoh, kita menentukan pada saat momentum election, contoh, bahwa kita harus melihat track record masing-masing kandidat, gitu ya. Masing-masing kandidat itu ya memiliki program apa yang kemudian bisa ditanggung gugatkan oleh masyarakat terhadap visi misi program kerjanya yang kemudian nanti akan berdampak kepada publik, gitu. Dan kesadaran politik itu tidak boleh berhenti pada saat election saja, gitu. Yang di saat election tadi itu mereka harus memahami, mengenal, kemudian pada saat nanti setelah terpilih tidak kemudian kita meninggalkan prosesnya, tetapi harus sama-sama mengawal, gitu, karena itu akan menerima dampaknya. Hari ini menurut saya banyak publik yang sudah agak mulai melek nih ya, bahwa dalam penentuan calon baik di legislatif, eksekutif, gitu kan, media sosial kita selalu rame gitu ya, selalu rame dengan konten bahkan gitu ya, problem publik di masyarakat yang kemudian dimunculkan. Nah, tinggal bagaimana kemudian ke depan kita sama-sama mengawal prosesnya, begitu. Oke, tadi kan kata Abang kita tuh harus lihat visi dan misi calon yang akan naik nih Bang. Sedangkan di masyarakat kita itu kebanyakan, mereka pasti cuma janji doang. Jadi ya udah, kita nggak usah pilih siapa-siapa, ya udah lebih baik golput gitu tuh Bang. Gimana tanggapan Abang? Nah, ini yang kemudian kita harus sama-sama pahami bahwa kalau kemudian seluruh masyarakat punya perspektif tidak melihat visi misi atau gagasan seseorang yang akan menjadi kandidat itu tidak penting, yang penting adalah mungkin yang penting bagi masyarakat, contoh hal ini bicara materialistik begitu ya, ada hal yang kemudian secara kontan bisa mereka terima tapi tidak melihat bagaimana visi misi. Sementara teman-teman semua, yang bisa kita tagihkan ke depan begitu ya, itu kan kalau manusia itu kan bisa kita tagih, yang kita pegang itu omongannya gitu ya, janjinya, janji politik itu visi yang menjadi visi misi itu penting. Kenapa? Tadi itu sebagai pengikat, tanggung gugat dari publik, dari si kandidat kepada publik. Jadi ketika ada satu persoalan yang kemudian muncul ke depan di masyarakat, di mana kandidat itu berjanji contoh akan melakukan perbaikan terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, nah maka masyarakat ini yang kemudian akan menagih gitu ya. Proses menagihnya saja yang kemudian kita harus sama-sama atur nih, tinggal publik nih, contoh nih dalam upaya melakukan proses pengawasan nanti pada saat eksekusi program, nah publik juga harus sama-sama ikut. Nah, jangan kemudian kita serahkan sepenuhnya contoh kepada dewan itu sendiri, kepada kalau dalam hal ini mungkin masyarakat terdidik, dalam hal ini mungkin teman-teman aktivis, mahasiswa dan yang lainnya, tetapi publik juga harus sama-sama terlibat. Hari ini contoh ada hal yang menarik, Apa tuh, Bang?
yang viral nih kan, yang menarik menurut saya ini juga termasuk dari kesadaran politik masyarakat. Ya, ketika ada aksi yang cukup masif di salah satu kabupaten, itu karena ada satu kebijakan yang mungkin dianggap tidak tidak pro terhadap masyarakat begitu ya, sehingga publik bergerak. Nah ini kan salah satu kesadaran politik di mana ketika sudah mengena gitu ya kepada publik dan kemudian itu dirasa tidak bisa diterima oleh publik, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi. Evaluasinya ya mungkin mengawalnya kalau di salah satu kabupaten yang sekarang viral ini kan dengan cara aksi, demonstrasi dan yang lainnya, atau di kabupaten kota yang lain juga sama sepertinya begitu ya. Tetapi hal-hal lain yang bisa kita sama-sama dorong, bagaimana kemudian ke depan ini masyarakat, terutama mungkin dari teman-teman yang anggaplah mahasiswa, bisa ikut terlibat langsung dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Ada musrenbang di tingkat desa, kemudian kecamatan, sampai dengan nanti di tingkat kabupaten kota. Begitu, ikut terlibat itu penting. Oke, baik. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai kita golput dari pilihan kita. Jadi kita harus kawal terus gitu ya Bang, kawal terus dari awal sampai akhir, jangan ditinggalkan. Dan itu tadi solusinya, jika kalian tidak butuh janji-janji politik, jika kalian tidak percaya dengan janji-janji politik si peserta tersebut, kalian nanti bisa menagihnya di kemudian hari setelah dia mengambil kebijakan-kebijakan yang menurut kalian tidak relevan, tidak pro terhadap masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa saja sih strategi pendekatan yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat secara politis, selain tadi tuh kita bikin konten dan lain-lain gitu yang terkait dengan sosial media. Selain itu apa Bang? Bagi publik mungkin untuk melek politik ini kan, kalau informasi itu berhubungan langsung dengan publik itu sendiri atau dengan masyarakat. Contoh ini akan sangat tergantung pendekatannya ya. Sesuai dengan kondisi sosiologis masing-masing masyarakat pertanian, perkotaan ataupun urban gitu ya, ataupun masyarakat pesisir atau nelayan, ini kan akan berbeda pendekatannya, bicara komunikasi kita gitu ya, agar sama-sama ikut terlibat. Tentu berdasarkan problem dulu pertama gitu ya. Problem apa sih yang sebetulnya yang kemudian dihadapi oleh masyarakat hari ini. Nah, jika kemudian ada problem masyarakat yang dihadapi, kan kita akan sampaikan kan, ini yang kemudian bisa mengintervensi terhadap problem itu siapa, dengan mekanisme apa, maka apa yang kemudian masyarakat bisa sama-sama libatkan secara mandiri begitu dalam mengintervensi ataupun menyelesaikan persoalan. Nah, ini menurut saya masyarakat juga akan sama-sama ikut terlibat. Contoh begini, saya punya pengalaman dulu mengawal satu proses persoalan sekolah rusak contoh. Nah, ketika terjadi persoalan sekolah rusak, kan ini masyarakat terutama yang kemudian anaknya sekolah di sekolah yang rusak, biasanya kan menyerahkan sepenuhnya pada pihak sekolah untuk melakukan perbaikan. Nah, sementara pihak sekolah juga punya persoalan bagaimana mengakses program perbaikan sekolah contoh. Nah, bagaimana kemudian program perbaikan sekolah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi masyarakat juga ikut terlibat. Ikut terlibat itu dalam sama-sama menyuarakan, mengkampanyekan bahwa ada persoalan yang kemudian harus diintervensi. Siapa yang mengintervensinya? Contoh eksekutif. Nah, jika eksekutif kemudian juga anggaplah tidak aware terhadap persoalan itu, maka kan ini selaku masyarakat, dalam hal ini biasa jadi orang tua murid dengan pihak sekolah, bisa mengkomunikasikan kepada publik. Sekarang ini sangat mudah mengkomunikasikan kepada publik itu melalui media sosial contoh. Iya, betul. Ya kan, ketika muncul di media sosial, nah itu langsung tuh biasanya pengambil kebijakan akan
akan sedikit tergerak gitu ya untuk merespon persoalan itu. Nah, menurut saya pentingnya itu. Jadi ketika masyarakat mengenal persoalannya apa dan mereka harus bersikap seperti apa terhadap persoalan, tahu ranah masing-masing untuk melakukan intervensi. Nah, kesadaran politik kita tentu menjadi lebih tinggi lagi begitu. Mungkin pertanyaan kita cukup sampai di sini dulu ya untuk pengenalan. Mungkin Abang bisa menyampaikan satu pesan kepada masyarakat nih Bang soal politik, apa sih yang ingin Abang sampaikan? Pesan untuk masyarakat. Oke. Pesan untuk publik dalam hari ini masyarakat, bagaimana kita sama-sama sadar ataupun kesadaran politik itu penting, karena sepenting bagaimana kita peduli terhadap kehidupan kita. Karena dengan kita sadar, kita memahami bagaimana proses di politik, itu berarti kita aware dengan apa yang kemudian akan kita terima nanti dalam kehidupan kita. Karena semuanya proses kehidupan kita itu dipenuhi atau dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik. Oke, terima kasih Abang nih udah bisa mampir ke podcast kami, podcast Serang Peduli Demokrasi. Sebenarnya mungkin bukan mampir ya, kita yang mampir ke sini. Nggak apa-apa. Pakai fasilitas Bawaslu. Sama-sama. Oke, baik teman-teman. Jadi itulah tadi sesi wawancara kita. Sebenarnya kayak wawancara gitu ya, karena memang agak sedikit formal ya. Nggak apa-apa. Ini kan pertama kan bagi teman-teman? Iya. Oke. Membahas demokrasi gitu tuh. Oke, baik teman-teman. Jadi demokrasi itu sangat penting bagi kita karena memang kalau misalkan kita acuh terhadap demokrasi, maka demokrasi itu pun akan acuh terhadap kita gitu loh. Jadi ibarat gini, demokrasi itu rumah dan pemerintahan itu tukang bangunannya dan kita sendiri sebagai yang punya rumah gitu ya Bang. Jadi kalau misalkan kita acuh terhadap rumah tersebut, ya rumah tersebut akan diambil alih oleh si tukang bangunannya. Oke, baik, mungkin kita cukupkan podcast kali ini. Saya Tati Maftuha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.